Selamat pagi Sobat PJJ SD Life School UNES. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat serta bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Sobat PJJ SD Life School UNES, pada pertemuan kali ini Ibu sudah memasuki pada tema 2, yaitu subtema 2. Fokus materi yang akan Ibu jelaskan pada video kali ini yaitu pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai cara menuliskan informasi penting dalam suatu teks sejarah dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu dengan kalimat efektif. Sobat PJJ SD Life School UNES, kita dapat menuliskan kembali informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Hal tersebut apa sih tujuannya? Tujuannya agar kita memudahkan untuk mengingat informasi-informasi yang sudah kita baca pada teks tersebut. Nah, Sobat PJJ, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengetahui bagaimana sih cara menemukan informasi-informasi penting dalam teks sejarah. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari juga hal yang sama, tetapi kita akan menggunakan kalimat efektif. Ya, jadi informasi penting yang akan kita tulis nanti, kita sudah menggunakan dengan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUB. P-U-E-B-I. Apa sih itu PUB? PUB itu kepanjangan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, selain tercantum dalam PUB, juga menggunakan kata yang sesuai. Nah, jadi kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu ada subjeknya atau kita biasa kenal dengan lambang S, kemudian ada predikatnya atau bisa kita tulis dengan lambang P, kemudian ada objeknya, bisa kita tulis dengan lambang O, dan ada keterangannya atau kita bisa tulis dengan lambang K. Nah, Sobat PJJ SD Life School UNES, kalimat efektif ini minimal kita memiliki 3 susunan, yaitu ada subjek, ada predikat, ada objek. Untuk keterangan bisa kita tulis atau memang kalau ada kita tulis, kalau memang tidak ada keterangannya tidak perlu kita tulis. Seperti itu penjelasan mengenai kalimat efektif. Nah, untuk lebih detailnya Ibu akan memberikan contoh pada bacaan yang telah kita pelajari sebelumnya. Ibu akan memberikan contoh bagaimana sih kita membuat sebuah kalimat efektif. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, di sini ada kalimat. Yang pertama, seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Nah, sekarang kita akan melihat benar nggak kalimat ini termasuk kalimat efektif. Apakah kalimat tersebut sudah mengandung subjek, sudah mengandung predikat, atau sudah mengandung objek. Nah, kita identifikasi satu persatu. Nah, pada kalimat seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan itu ternyata ada 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu subjek. Subjeknya terletak di mana? Subjeknya terletak pada seluruh bangsa Indonesia. Itu subjeknya. Kemudian mempertahankan itu merupakan predikatnya, atau kita bisa tulis dengan lambang P. Dan pada kata kemerdekaan itu merupakan objeknya. Nah, ini contoh dari susunan kalimat yang efektif. Jadi kita menulis kembali informasi penting dengan menggunakan kalimat efektif, di mana kalimat efektif itu mengandung unsur subjek, predikat, objek, atau dan keterangan. Perhatikan contoh paragraf yang terdapat pada buku paket kalian.
pada subtema 2 muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Judul bacaannya yaitu Pertempuran di Surabaya sebagai upaya mempertahankan. Oke, Sobat BJJ SD Lab School UNES, kali ini Ibu akan memberikan contoh nih penulisan informasi penting dengan menggunakan kalimat efektif. Paragraf sudah Ibu bacakan di bagian awal tadi, ini bahkan mengulangi lagi. Nah, ini pada paragraf yang pertama, Ibu bacakan lagi. Tahukah kamu sejarah tepatnya di tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan? Pada tanggal 10 November 1945, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur, terjadi pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara sekutu. Pertempuran tersebut merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah. Nah, berdasarkan paragraf ini, Ibu memberikan contoh informasi yang penting yang bisa kita peroleh. Ibu akan menggunakan kata tanya, yaitu kata tanya kapan. Nah, ini berarti menanyakan waktu ya. Nah, kalimat efektifnya yaitu Indonesia dan tentara sekutu melakukan pertempuran pada tanggal 10 November 1945. Aslinya jawabannya kan hanya 10 November 1945. Tetapi kita harus menuliskan informasi penting itu dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu kan minimal harus terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Bisa juga dikasih tambahan kata keterangan. Nah, pada kalimat ini kita akan mengetahui posisi subjek itu terdapat pada Indonesia dan tentara sekutu. Nah, Indonesia dan tentara sekutu ini memiliki kedudukan sebagai subjeknya. Sedangkan melakukan atau kata kerjanya yaitu melakukan, ini posisinya sebagai predikat. Sedangkan pertempuran yaitu sebagai objek, dan pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya itu sebagai keterangan. Di sini mengandung dua keterangan, yaitu keterangan tempat dan keterangan waktu. Keterangan tempatnya di Surabaya, keterangan waktunya di 10 November 1945. Nah, itu informasi penting yang terdapat pada paragraf yang pertama. Sekarang pada paragraf kedua. Puncak pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara sekutu adalah ketika pemimpin tentara sekutu dari Inggris gugur. Tentara Inggris sangat geram melihat pemimpin mereka gugur. Mereka pun mengajukan surat yang berisi tuntutan untuk menyerah dan tunduk tanpa syarat. Surat tersebut harus diserahkan dan ditandatangani sebelum pukul 6. Pada tanggal 10 November 1945. Jika ultimatum tersebut diabaikan, Inggris akan menghancurkan Surabaya bersama dengan sekutu. Informasi penting yang Ibu peroleh dari paragraf 2 ini, Ibu menggunakan kata tanya apa. Nah, kalian tidak perlu menuliskan pertanyaannya, melainkan kalian langsung menulis informasi pentingnya aja atau jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian buat, tapi tidak perlu kalian cantumkan pertanyaannya. Nah, gugurnya pemimpin sekutu menyebabkan terjadinya pertempuran di Surabaya. Kalau buat pertanyaan, apa sih yang menyebabkan terjadinya pertempuran di Surabaya? Jawabannya pasti gugurnya pemimpin sekutu. Tetapi kita harus menuliskan informasi penting itu dengan menggunakan kalimat efektif. Sehingga gugurnya pemimpin sekutu menyebabkan terjadinya pertempuran di Surabaya. Atau lokasinya bisa kalian bolak-balik nih. Terjadinya pertempuran di Surabaya disebabkan oleh gugurnya pemimpin sekutu. Itu boleh ditulis seperti itu. Nah, kita identifikasi ya posisinya masing-masing. Nah, gugurnya pemimpin sekutu ini sebagai subjeknya, menyebabkan ini sebagai predikatnya, terjadinya pertempuran ini sebagai objeknya, di Surabaya ini sebagai keterangan tempatnya. Sehingga kalimat efektif yang dapat kita tulis informasinya dengan menggunakan kalimat efektif yaitu gugurnya pemimpin sekutu menyebabkan terjadinya pertempuran di Surabaya. Benar enggak sesuai pada paragraf tersebut? Iya, benar sekali. Nah, sedangkan yang paragraf yang ketiga yaitu yang terakhir, melalui perundingan panjang akhirnya tepat pada tanggal 10 November rakyat Surabaya mendapat dukungan dari Bung Tomo untuk mempertahankan Surabaya dari sekutu.
Bung Tomo memberikan dukungan melalui pidato di radio dengan seruan "Merdeka atau mati, sekali merdeka tetap merdeka". Seruan tersebut membuat rakyat Surabaya berjuang hingga titik darah penghabisan dan akhirnya mereka dapat mempertahankan Surabaya dari sekutu. Nah, informasi penting yang dapat diambil dari paragraf tersebut yaitu Ibu menggunakan kata tanya di mana. Nah, sehingga Ibu bisa merangkai kalimat efektifnya yaitu Bung Tomo memberikan dukungan melalui pidato di radio. Nah, kita identifikasi Bung Tomo ini kedudukannya sebagai subjek, memberikan kedudukannya sebagai predikat, dukungan itu sebagai objek, melalui pidato di radio yaitu dengan keterangan, posisi sebagai keterangan yaitu keterangan cara. Nah, itu cara kita untuk menulis informasi penting dengan menggunakan kalimat efektif. Ingat, perlu kalian ingat, dalam menyusun kalimat efektif dengan menggunakan kalimat informasi dengan menggunakan kalimat efektif minimal harus mengandung 3 unsur. Unsur subjek, predikat, dan objek. Boleh kalian kasih tambahan yaitu keterangan boleh. Setidaknya minimal ada 3 unsur yaitu subjek, predikat, dan objek. Dan kalian harus tahu mana yang sebagai subjek, mana yang sebagai objek, mana yang sebagai predikat. Nah, seperti itu ya.